Halo Hali, halo Cusaman. Penasaran persiapan ujian bahasa Jerman tingkat A1 itu gimana? Kamu berada di video yang tepat. So, teman-teman semuanya, di konten-konten sebelumnya kita udah belajar Horen, terus juga Lesson, terus juga Schreiben. Nah, sekarang kita bakalan belajar tentang Sprechen. Nah, Sprechen itu artinya berbicara. Dari keempat ujian dalam bahasa Jerman, nah ini juga salah satu yang sesi atau bagian ujian yang sangat-sangat sangat-sangat menantang untuk kita taklukkan. Kenapa? Karena ini yang namanya kita belajar bahasa asing, kita menunjukkan bahwa kita itu mampu bisa berbahasa Jerman, yaitu dengan kita berbicara bahasa Jerman. Nah, disinilah kita mempelajari dan juga istilahnya nih ya, Herr Aidil, hampir aja kesebut Mister, karena Aidil ngajarin bahasa Inggris, bahasa Jerman, ngajarin komputer, pokoknya semuanya diajarin selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke. Jadi untuk tingkat A1, teman-teman, di sini teman-teman belajarnya itu apa aja sih yang harus kita pelajarin, yang harus kita persiapkan gitu ya. Karena ini masih di tingkat A1, terus untuk mendapatkan sertifikat di Gute itu apa aja sih yang harus kita kuasai gitu ya, teman-teman. Nah, disinilah uh, di konten kali inilah Heraidil mau sharing ke teman-teman. Nah, Horen kita udah belajar, terus juga lanjut. Lesson juga udah belajar, ada videonya, tinggal buka di deskripsinya aja, di playlistnya aja, lesson, sama Schreiben juga udah kita bahas ya, membalas email atau surat elektronik. Sekarang kita akan menuju ke Sprechen. Nah, jadi Sprechen ini durasi ujiannya itu 15 menit, circa 15 Minuten, atau sekitar 15 menit. Durasi belajarnya berapa lama? Terserah teman-teman. Mau belajarnya sampai expert banget gitu ya. Jadi semua dikerahkan, selain belajar di sekolah, belajar sama teman-teman secara berkelompok, ditambah lagi belajar secara pribadi di rumah gitu. So, Sprechen nanti akan membutuhkan waktu selama 15 menit. Di mana dalam tes ini ada 3 tile atau 3 bagian, teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman ditantang untuk menaklukkan 3 tile atau 3 bagian dalam ujiannya. Sprich bitte mit deiner Partnerin oder deinem Partner in der Gruppe. Nah, jadi nanti pas ujiannya itu teman-teman nggak sendirian karena teman-teman akan dipasangkan atau akan bersama-sama dengan teman-teman yang ikut ujian juga. Karena ini ujian remaja ya. Oke, ujian untuk tingkat remaja. Oke. Nah, untuk tel pertama atau bagian pertama, kita akan belajar tentang sich vorstellen, memperkenalkan diri. Biasanya nanti teman-teman akan diberikan satu kartu atau karten yang isinya itu tentang kosakata, Wortschatz, di mana teman-teman pastinya sudah familiar saat belajar A1 di kelas. Nah, di sini teman-teman pasti sudah familiar dengan kata Name, Alter, Land, Wohnort, Schule, Sprachen, dan hobi. Nah, semua kata-kata yang ditampilkan kepada teman-teman, nanti teman-teman akan digilir, akan diberi kesempatan masing-masing kurang lebih beberapa menit lah, 2-3 menit mungkin ya, untuk memperkenalkan diri. Karena tel pertama ini teman-teman diminta untuk
sich vorstellen artinya memperkenalkan diri. Di mana teman-teman untuk sich vorstellen ini teman-teman harus dapat poin. Nah, poin-poinnya itu adalah di sini nih. Nah, dan juga harus hati-hati. Kenapa? Ketika teman-teman nanti ada kesalahan dalam menyebut atau membuat kalimat, karena kan di sini cuma dapat poin, ya. Di sini cuma dapat clue lah istilahnya ya. Poin-poin di mana teman-teman harus menyampaikan nama, ya, terus juga alter umur. Gimana sih cara menyampaikan umur dalam bahasa Jerman? Terus juga land, negara. Bagaimana kita menyampaikan kita berasal dari negara mana? Itu kan pasti udah belajar kan di A1. Kalau belum, kalau misalnya lupa-lupa ingat, silahkan cari video konten tentang land di di playlist video konten YouTube Herr Aidil Ivar. Terus juga Vonot itu alamat gitu kan. Tinggal di mana kita? Kita tinggal di kota mana, bisa kita jelaskan alamat. Pokoknya kita harus menjelaskan tentang tempat tinggal kita. Schule, di mana kita bersekolah, Sprachen, bahasa apa saja yang kita kuasai, dan juga hobi. Hobi udah pasti ya, bahasa Indonesia juga hobi. Nah, jadi untuk tel 1 ini teman-teman harus bisa menjelaskan poin-poin yang mereka minta atau para prover atau yang pengujinya minta. Nah, selalu di kartunya itu nggak jauh berbeda kok dari poin-poin yang udah Herr Aidil tampilkan di depan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke tel 2. Nah, tel 2 ini levelnya udah lebih tinggi lagi nih. Nah, kenapa Heradil bilang seperti itu? Karena tel 2, instruksinya kita baca ya. Fragen stellen und auf Fragen antworten. Nah, jadi kita bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Nah, dan ada tema masing-masing. Nah, ini untung-untungan nih kita. Kenapa? Karena kartu yang akan kita dapatkan itu belum tentu yang sudah kita pelajari mungkin, atau kalau misalnya ada yang sudah kita pelajari itu berarti rezeki ya teman-teman ya. Makanya persiapannya tetap worksheet atau kosakata itu harus diperbanyak terus gitu. Nah, di sini teman-teman bisa kita bikin satu contoh. Contohnya temanya itu tentang Wonen. Nah, Wonen ini nanti akan ditampilkan nih kartu Wonen atau kartu tema ya. Tema kartu ini tentang Wonen atau tempat tinggal. Nah, terus teman-teman dapat katanya yang mana? Nah, ini nih. Nah, jadi di tel 2 ini teman-teman bakalan dapat salah satu kartu di sini. Nah, kartunya itu ada Buch, ada Family, ada Haustier, ada komputer, ada Garten, ada Freundinnen, ada Freunde and Leiden, ada Spielen. Nah, teman-teman kira-kira udah menguasai belum kosakata-kosakata yang ada di depan sini? Makanya kita butuh banyak contoh dan simulasi ujian gitu. Latihan sering mungkin dengan teman-temannya. Biar nanti teman-teman juga siap untuk ikut ujian. Gitu. Ada tema family atau keluarga, terus kartunya apa aja? Schwester, Bruder, Besuchen, Feiern, Mutter, Vater, Großeltern, Tante, Onkel gitu. Nah, untuk tel 2 ini teman-teman nih, misalnya nih ya, Heradil simulasikan ya dengan tema Wonen, terus Heradil dapat kartu tentang family misalnya. Nah, terus Heradil tanya, ya kan? Heradil tanya ke partner. Nah, ke partnernya harus berhubungan dengan Wonen, terus family. Nah, kita bisa buat satu contoh nih, misalnya kartu tentang family. Wohnst du mit deiner Family? Nah, gitu. Bisa seperti itu. Apakah kamu tinggal dengan keluargamu? Nah, terus nanti dia jawab gitu. Dia jawab, ya, ich wohne mit meiner Family misalnya.
Nah, terus teman-teman nanti ditanya lagi nih, ada pertanyaan baru. Ya, ada pertanyaan dari partner yang lain juga, karena bergantian gitu kan, dikasih giliran masing-masing. Jadi intinya di tel 2 ini teman-teman harus bertanya dan juga menjawab. Nah, misalnya ada muncul pertanyaan, ya, pertanyaan Wonen. Dia partnernya teman-teman dapat kartu komputer, terus dia tanya sama teman-teman. Temanya kan Wonen, misalnya spills do komputer in Dynam House, bisa gitu. Pokoknya intinya teman-teman harus menanyakan tentang komputer dengan tema Wonen. Nah, terus teman-teman jawab gitu. Cara jawabnya yang dinilai. Kalau misalnya tadi giliran bertanya, berarti cara bertanyanya yang dinilai. Sedangkan kalau giliran menjawab, cara menjawabnya yang dinilai gitu. Tel 2. Kalau tel 3, teman-teman bakalan diajak untuk praktek atau bergerak lebih tepatnya. Ada perintah, ada pertanyaan di sini untuk tel 3. Nah, di tel 3 ini perintahnya apa? Bitten, meminta, memohon gitu ya. Aufforderungen oder Fragen formulieren, membuat pertanyaan. Und darauf antworten oder reagieren. Jadi membuat pertanyaan dan juga memerintah gitu ya, memerintah dan juga membuat pertanyaan. Terus responnya gimana? Nanti sama-sama kalau misalnya dapat pertanyaan berarti responnya menjawab. Kalau misalnya dapat perintah berarti bergerak gitu. Diperintahkan apa gitu contohnya. Contohnya nih ya, dapat kartu misalnya nih Herr Aidil dapat kartu ini. Dapat gambar seperti ini. Ini ada banana ya. Nah, banana ini gimana caranya Mr. Aidil bisa buat pertanyaan dari banana. Nah, misalnya Max do banana. Nah, terus partner Herr Aidil jawab, "Ya, ich mag banana." Gitu. Atau misalnya ini ada orange ya. Kita anggap aja orange gitu ya. Orange, terus ada tanda seru. Nah, kita bisa minta atau bisa perintahkan partner kita, Kauf bitte der oder das orange gitu ya. Nah, Heredi lupa artikelnya. Nah, Kauf bitte tolong belikan der orange. Gitu. Jadi intinya di sini memerintah dan juga bertanya gitu. Selesailah kita membahas tentang expression selama 15 menit. Berarti nggak lama-lama ya teman-teman ya. Kalau kita bagi dua jadi 5 menit, 5 menit, 5 menit untuk ujian berbicara dalam bahasa Jerman. Karena ada 3 tel. Tel pertama tadi teman-teman juga sudah paham memperkenalkan diri. Tel kedua bertanya dan juga menjawab. Dan tel ketiga memerintah dan juga membuat pertanyaan. Dan merespon sebaliknya gitu. Semoga penjelasan Herr Aidil kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, tolong di like, komen, dan juga share ke teman-temannya agar bisa terus bermanfaat. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau terus diupdate informasi upload video Herr Aidil di YouTube ini, silahkan ditekan tombol subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya biar teman-teman selalu terkoneksi dengan Herr Aidil. Kita belajar bahasa Jerman di sini, belajar sama-sama, sama-sama belajar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.